Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Selanjutnya Sayyid Muhammad Baqir Shadir setelah menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan dalil syar'i lafzi, beliau kemudian berpindah kepada yang kedua dari bentuk dalil syar'i, yaitu yang dikenal dengan nama dalil syar'i ghairu lafzi, yakni dalil syar'i yang tidak berupa kalam, tidak berupa verbal, di mana dari dalil syar'i tersebut adalah berbentuk misalnya perbuatan, yaitu perbuatan al-maksum alaihissalam, yang perbuatan itu kemudian menjadi dalil atas kebolehan sesuatu atau wajibnya sesuatu atau katakan yang lainnya. Kemudian yang kedua juga termasuk kepada yang non verbal, bukan kalam, bukan lafzi, yaitu takrir. Saat al-imam al-maksum tidak menyampaikan sesuatu tetapi justru beliau diam, justru beliau mengiyakan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang sahabat, misalnya di hadapan beliau. Itu pembahasan kita malam ini. Kemudian juga termasuk kepada yang selanjutnya adalah yang disebut dengan sirah al-uqala, yakni kebiasaan orang-orang yang berakal, yang itu juga adalah berangkat daripada katakan tindakan, berangkat daripada tradisi atau sunnah. Ad-dalilus syar'i ghairul lafzi. Ad-dalilus syar'i ghairul lafzi kullu ma yasduru minal ma'sumi mimma lahu dalalatun 'alal hukmi syar'i walaysa min naw'il kalam. Dalil syar'i yang bukan lafzi itu adalah segala apa yang bersumber dari al-maksum, yakni Nabi, Sayyidah Fatimah dan 12 imam, yang menunjukkan kepada sebuah hukum syar'i tetapi bukan dari jenis kalam, bukan dari jenis verbal, tidak disampaikan, bukan sesuatu yang disabdakan oleh al-maksum. Wa yadkhulu dhimna dzalika fi'lul maksum. Dan masuk dalam dalil syar'i ghairu lafzi itu adalah perbuatan al-maksum, yakni tindakan al-maksum. Fa in atal maksumu bi fi'lin, kalau seorang maksum itu melakukan sebuah perbuatan dalla ala jawazihi, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Boleh itu di sini tentu akan menjadi berbeda ketika seorang faqih atau mujtahid punya landasan atau punya prinsip bahwa al-imam juga tidak mungkin melakukan yang makruh. Maka boleh itu tidak hanya boleh mubah, tetapi juga bukan hal yang makruh juga. Dalam artian mubah betul-betul. Tetapi kalau sang mujtahid punya keyakinan bahwa imam maksum boleh melakukan makruh, maka jawaz itu boleh jadi adalah mubah, boleh jadi juga makruh. Tapi umumnya ulama imamiyah, khususnya al-mutaakhirin, ya, itu meyakini bahwa al-imam maksum juga tidak melakukan yang makruh. Karena itu salah satu di antara ulama katakan boleh disebut kontemporer, mujtahid kontemporer, itu Ayatullah Hadawi Tehrani, itu punya pelajaran sebagai muqaddimah
bahsul kharijnya adalah bahas kalami fiqhi, yakni atau usul kalami fiqhi, yakni beliau menjelaskan tentang beberapa keyakinan kalamnya yang kemudian punya pengaruhnya dalam istinbat ahkam. Kalau tidak salah, itu Rafi juga punya pelajaran yang sama atau punya tema yang seperti itu di saat beliau memulai pelajaran bahsul kharijnya sebelum masuk kepada katakan istinbat ahkam. Beliau sebutkan dulu beberapa keyakinan beliau yang itu biasanya tidak ada dalam pembahasan usul fikih, mungkin juga tidak ada. Wa in tarakahu, dan kalau imam meninggalkannya, juga meninggalkan itu adalah bukan kalam tetapi adalah tidak adanya tindakan. Dalla ala adami wujubih, itu menunjukkan pada ketidakwajibnya. Wa in awqa'ahu bi'unwani kaunihi ta'atan lillah lillahi ta'ala dalla 'alal matlubiyah. Dan kalau imam melakukannya, tapi melakukannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang memang diharapkan untuk kita juga menirunya, yakni bagian daripada syariat yang memang di situ ada katakan afdaliyah, ada rajihiyah, bahwa itu sesuatu yang memang entah sunnah atau wajib. Ya, di sini beliau menyebut dengan bi'unwani kaunihi ta'atan. Ya, melakukannya itu sebagai bentuk ketaatan. Karena itu tidak semua yang dilakukan oleh al-maksum itu kemudian misalnya menjadi sesuatu yang sunnah. Katakan misalnya pakai gamis. Ketika imam atau nabi pakai gamis, apakah juga pakai gamis itu menjadi sunnah karena dilakukan imam? Belum tentu. Seorang faqih harus bisa membuktikan bahwa kalau dia akan menyimpulkan bahwa gamis itu adalah sunnah, misalnya, maka dia harus membuktikan bahwa itu beliau lakukan dalam rangka memang ketaatan kepada Allah. Ini ada perintah yang kemudian mereka ikuti. Tapi kalau itu sekedar budaya yang memang berlaku dan beliau hanya melanjutkan budaya itu, tidak ada dalil atas katakan kemustahaban paling tidak, maka tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang sunnah. Terus wa yathbutu ladaina suduru hadhil anha min at-tasarrufi 'anil ma'sum bi nafsi turuqil mutaqaddimah allati yathbutu biha sudurud dalil asy-syar'i al-lafzi. Ingat pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa pada dalil syar'i lafzi itu diperlukan adanya pembuktian bahwa memang hal itu benar dari maksum, benar bahwa itu memang hadis. Pada yang ghairul lafzi juga, toh ghairul lafzi itu juga bersandar kepada sebuah penukilan yang lafzi, maka penukilan lafzinya harus dibuktikan bahwa itu memang betul daripada al-maksum. Ya, wa yathbutu ladaina suduru hadhil anha'i min at-tasarrufi 'anil ma'sum bi nafsi turuqil mutaqaddimah, dan akan benar, akan terbukti untuk kita kebenaran bahwa memang bersumber daripada al-maksum tadi tiga hal yang di atas disebut itu, misalnya perbuatan atau maksum meninggalkannya gitu ya, atau maksum melakukannya,
maka itu adalah bisa dibuktikan dengan cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu apa? Imma mutawatir atau tidak mutawatir tapi diriwayatkan oleh hadis ahad yang thiqah, maka baru kemudian bisa untuk diterima atau ijma atau syuhrah gitu ya. Wa yadkhulu dhimna dzalika taqrirul ma'sum, dan termasuk juga pada dalil syar'i ghairu lafzi adalah ketetapan al-maksum, diamnya sang maksum. Apa takrir itu? Wa huwa sukutu minhu. Itu diamnya al-maksum. An tasarrufin yuwajihuhu. Diamnya beliau atas sebuah tindakan yang beliau hadapi, yang beliau lihat di hadapannya. Fa innahu yadullu 'alal imdha. Yang demikian itu adalah menunjukkan akan adanya persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan tersebut. Al-imdo artinya tanda tangan, ini endorse artinya persetujuan bahwa itu adalah sesuatu yang boleh, bukan yang tidak boleh. Wa illa lakana 'alal ma'sumi an yarda'a anhu. Sebab kalau itu tidak disetujui oleh al-maksum, maka al-maksum harusnya menolaknya, protes, menyalahkan. Fayastakshifu min adamir rad'i al-imda'u wal irtida'u. Dan tersingkap atau bisa kita pahami daripada tidak adanya imam maksum itu melarang, menyalahkan, protes, menolak, itu apa yang bisa dipahami al-imdha, yaitu bahwa beliau setuju, wal irtidha, dan kerelaan beliau. Wat tasarrufu taratan yakunu syakhsiyan fi waqi'atin muayyana. Kemudian yang dilihat oleh sang imam atau sang maksum itu, yang kemudian beliau diam itu, ada kalanya adalah tindakan personal, tindakan seseorang. Seseorang melakukan, katakan, wudhu dengan mengusap kepala dari depan ke belakang misalnya, bukan dari belakang ke depan. Imam melihatnya dan diam. Itu artinya menunjukkan bahwa mengusap dari depan ke belakang itu boleh misalnya. Tapi ada juga apa yang diperhatikan oleh imam itu bukan perbuatan personal, tapi perbuatan banyak orang. Sudah menjadi kebiasaan. Ya. Taratan yakunu syakhsiyan. Kadang-kadang yang pekerjaan yang di hadapan imam itu adalah sebuah perbuatan yang syakhsi, sehingga waqi'atin muayyana, dalam sebuah kejadian tertentu, kama idza tawadda'a, mute ya. Antum bisa jadi not biar anak kontrol kan. Satu ini pun tak sadar dia. Nanti masuk ya. Iya, satu. Nah, Full. Oke. Tetapi kama idza tawadda'a insanun amamal imam. Seperti kalau ada seseorang yang berwudu di hadapan imam. Kemudian famasaha mankusan, maka dia mengusap dengan cara terbalik. Entah dari tengah ke depan, dari depan ke tengah, ataupun ketika usap kaki misalnya. Wasakatal imam, maka imam diam.
Wa ukhra yakunu naw'iyan, tapi ada juga sebuah tindakan yang bukan perorangan, tapi sebagai manusia melakukan itu. Spesies manusia melakukan itu. Kasiratil uqalaiyah, seperti yang disebut dengan sirah uqalaiyah, yakni kebiasaan, tradisi, konven yang memang dilakukan oleh orang-orang berakal. Wahia ibaratun an mailin amin indal uqala, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan atau sesuatu yang memang menunjukkan kepada kecenderungan umum di kalangan orang-orang berakal sehat. Nahwa sulukin muayyanin, tentang atau contoh atau seperti sebuah tindakan tertentu, duna an yakuna lisyari'i daurun ijabiyun, tanpa adanya peran bagi syariat untuk berperan aktif, yakni mengiyakan, yakni dia yang membuatnya, syariat yang memang katakan dari awal memang mengaturnya. Tanpa itu fi takwini hadzal mail, dalam membentuk kecenderungan ini. Kalau memang dari syariat, maka memang sudah ada sunnahnya, memang ada perintah, ada katakan contoh dari syariat. Tapi ini enggak, tanpa ada contoh dari syariat, tanpa adanya perintah daripada syariat, tapi ada kecenderungan umum di kalangan orang-orang berakal. Wa mithalu dzalikal mailul 'am, dan contoh daripada kecenderungan itu ladal uqala, kecenderungan umum pada orang-orang berakal itu nahwul akhdhi bi zuhuri kalamil mutakallim, yaitu seperti mengambil apa yang bisa dipahami dari seorang mutakallim, dari seorang yang sedang berbicara. Maka apa yang bisa dipahami darinya, itulah yang diambil, itulah yang kemudian dianggap sebagai maksudnya. Ya, au khabaris thiqah, atau seseorang mengambil daripada berita informasi dari orang yang bisa dipercaya walaupun hanya satu orang. Au bi'tibaril hiyazati sababan litamallukil mubahat al-awwaliyah, atau ketika hiyazah itu artinya adalah orang meletakkan misalnya batas-batas, ya, batu misalnya, meletakkan kayu atau batu sebagai pembatas terhadap sebuah tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. Ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang di tanah lapang, di misalnya hutan, di tanah kosong dia letakkan beberapa batu dan itu dianggap sebagai miliknya. Orang biasanya menerima itu secara umum. Tamalluk al-mubahat al-awwaliyah, yakni dalam rangka memiliki tanah-tanah yang memang mubah, kosong, tidak ada pemiliknya. Wasiratul uqalaiyya bihadzal ma'na takhtalifu an siratil mutasyarri'ah. Sebelumnya kita sudah bahas, ada yang disebut dengan sirah mutasyarri'ah. Berbeda apa sama dengan sirah uqala? Beda. Dan sirah uqala dengan makna seperti ini adalah berbeda dengan sirah mutasyarri'ah allati taqaddama, yang sudah lewat. Annaha ihdat turuq likashfi sudurid dalil syar'i, di mana sirah mutasyarri'ah itu adalah salah satu cara untuk menyingkap adanya dalil syar'i. Fa inna siratal mutasyarri'ah bima hum kadzalik. Bedanya di mana? Karena
sirah mutasyari'ah seperti kondisi seperti itu, di mana mereka memang sebagai orang yang loyal terhadap agama, komitmen terhadap agama, takunu adatan walidatul bayanis syar'i. Maka biasanya apa yang dilakukan oleh sirah mutasyari'ah itu adalah hasil daripada penjelasan agama. Ini ada memang perintah agama, ada teks agama yang mereka sudah dengar sehingga mereka melakukan hal itu. Walihada tu'tabaru kashifatan anhu kashfal ma'luli anil illah. Karena itu sirah mutasyari'ah itu dianggap sebagai penyingkap terhadap adanya dalil, adanya perintah, adanya katakan persetujuan imam maksud. Sebagaimana kita menyingkap maklul atau tersingkapnya maklul dari keberadaan illah, atau sebaliknya, bagaimana kita menyingkap adanya illah terhadap adanya maklul. Ya. Kashifah anhu kashfal ma'luli anil illah. Sebagaimana tersingkapnya maklul, sebagaimana maklul menyingkap adanya illah. Ketika kita lihat adanya asap, maka di situ kita katakan ada api. Ketika kita lihat bahwa atau seorang dokter memegang tangan kita, memegang urat nadi kita, dan ternyata urat nadinya berdetak cepat misalnya, maka dokter akan mengatakan bahwa orang ini sakit atau kita sedang sakit, ada masalah dan seterusnya. Itu artinya detaknya urat nadi itu maklul, dia adalah akibat yang ada sebabnya. Itu artinya katakan penyakit tertentu, darah yang kebetulan tinggi misalnya tensinya dan seterusnya. Begitu juga di sini bahwa ketika sekelompok orang di tengah sahabat-sahabat imam itu melakukan sebuah perbuatan tertentu, walaupun kita tidak pernah mendengar imam menyampaikan tentang kebolehan perbuatan tersebut, maka kita katakan itu sebagai perbuatan yang boleh, karena perbuatan mereka adalah menyingkap akan adanya penjelasan imam bahwa itu memang boleh, atau paling tidak diamnya imam bahwa itu memang boleh. Wa amma siratul uqalaiyah itu tentang sirah mutasyari'ah. Adapun sirah uqalaiyah famaradduha kama arafna ila mailin am. Kembalinya sebagaimana kita ketahui atau kita telah definisikan tadi, kama arafna, yaitu kembalinya kemana? Adalah kepada mailin am, kecenderungan umum, yujadu indal uqala, yang ada pada orang-orang yang berakal sehat, nahwa sulukin muayyan, terhadap sebuah tindakan tertentu. La kanati jatil libayanin syar'i, bukan sebagai hasil daripada sebuah teks syar'i, kalam syar'i, bukan penjelasan syar'i, bal natijatal awamili wal muassiratil ukhra, tetapi adalah sebagai hasil dari berbagai faktor, berbagai penyebab-penyebab lain, allati tatakayyafu, yang dia adalah sesuai atau beradaptasi wifqan, sesuai laha, sesuai dengan apa lahanya, kembali kepada awamil dan muassirat, ya. Muyulul uqala wa tasarrufatihim, yang kecenderungan orang-orang berakal itu kemudian
menjadi sama, menjadi teradaptasi. Wali ajli hadza la yaqtasirul mailul am alladhi tu'abbar anhu siratul uqalaiyah ala nitaqil mutadayyinin khassa. Karena itu adalah sebagai kecenderungan umum, maka dia tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang komit dalam beragama, misalnya sahabat-sahabat dekat imam, tidak terbatas itu. La yaqtasiru, tidak terbatas. Li'anna ad-din lam yakun min awamili takwini hadzal mail. Karena yang menyebabkan begitu bukan agama, tetapi bahwa memang ada kecenderungan umum karena sebagai orang berakal memang punya kecenderungan demikian misalnya. Bukan karena bahwa dia sebagai orang beragama begitu, bukan. Karena itu tidak harus itu adalah menjadi kecenderungan khusus orang-orang yang dekat dengan imam sebagai sahabat-sahabat yang punya loyalitas, komitmen dengan agama. Tidak. Wa bihadza yattadih, dengan demikian akan menjadi jelas anna siratal uqalaiyah la takshifu 'anil bayan syar'i, bahwa adanya sirah uqalaiyah itu, yakni kecenderungan umum yang dilakukan oleh orang-orang berakal itu, la takshifu, tidaklah menyingkap 'anil bayan syar'i, atas keberadaan penjelasan dari al-maksum sebagai penjelasan agama. Kashfal ma'luli 'anil illah, sebagaimana ma'lul yang menyingkap akan illah. Tidak. Kenapa? Karena ini bukan ma'lulnya orang-orang yang katakan dekat dengan imam, yang pasti mereka melakukannya karena imam sudah mengiyakan, bukan. Wa innama tadullu 'alal hukm syar'i an tariqi dalalatit taqrir. Tapi dia bisa menunjukkan atas hukum syar'i dengan cara menunjukkannya atau adanya dalil takrir. Gimana kok bisa dipahami takrir? Bit-takribit tali, dengan pendekatan berikut. Wa huwa annal mailal mawjudi 'indal uqala, yaitu bahwa adanya kecenderungan yang ada pada orang-orang berakal itu nahwa sulukin muayyan, terhadap sebuah tindakan tertentu, yu'tabaru quwwatan dafi'atan lahum, itu dianggap, adanya mail itu dianggap sebagai apa? Sebagai motivasi yang kuat, nahwa mumarasati dzalikas suluk, untuk melakukan tindakan tersebut. Yakni adanya kecenderungan umum itu adalah penyebab kemudian itu menjadi sesuatu yang kita saksikan dalam kehidupan, katakan orang-orang berakal. Artinya itu betul-betul real, betul-betul ada, betul-betul dilakukan. Jadi adalah sebuah kekuatan. Fa'idza sakatatis syari'ah an dzalikal mail, dan ketika syariah yang saat itu diwakili oleh seorang imam maksum atau nabi misalnya, tentang atau atas kecenderungan itu, walam yarda'il maksum, dan al-maksum tidak menolaknya, tidak memprotesnya, tidak menggantikannya dengan sesuatu yang lain, anisirati, tentang tindakan tersebut, ma'a mu'asaratihi laha, padahal al-maksum hidup bersamanya. Kasyafa dzalika 'anir ridha, maka hal itu menunjukkan akan kesukaan, kerelaan al-maksum bidzalikas suluk wa imdaihi syar'an, menunjukkan akan kerelaan al-maksum
dan persetujuannya secara syar'i. Wa mithalu dzalika sukutus syari'ah 'anil mailil 'am 'indal uqala. Contoh atas hal itu adalah diamnya syariat, diamnya katakan Nabi atau Imam Maksum terhadap kecenderungan umum endal uqala pada orang-orang yang berakal nahwal akhdhi bi dhuhuri kalamil mutakallim, untuk kemudian mengambil apa yang bisa dipahami, apa yang tampak, apa yang lahiriah daripada apa yang disampaikan oleh seorang mutakallim. Wa adami rad'il ma'sumina an dzalik, dan tidak ada penolakan para imam maksum atas hal itu. Fa innahu yadullu ala anna syari'ata tuqirru hadhihi at-tariqah fi fahmil kalam. Maka itu menunjukkan bahwa syariat adalah menetapkan, menyetujui, mengiyakan untuk metode seperti itu dalam memahami pembicaraan. Ketika kita mendengar orang lain berbicara, maka kita ambil pemahamannya sesuai dengan pemahaman lahiriah, yakni apa yang kemudian tampak daripada pembicaraan dia. Tampak itu artinya apa yang kemudian hadir di benak kita. Tidak penting untuk kemudian kita tanyakan lagi ataupun kita menyelidiki maksud hatinya apa. Enggak penting. Cukup kemudian apa yang menjadi pemahaman kita yang hadir di benak kita, kemudian kita lakukan, kita ikuti misalnya, maka umumnya orang berakal begitu. Syariat berarti juga menyetujui. Kalau syariat tidak menyetujui, maka syariat perlu untuk menjelaskan bahwa untuk memahami Al-Quran atau Sunnah, tidak boleh begitu kalian. Tidak boleh disamakan dengan orang berbicara biasa. Tapi harus menggunakan metode lain, misalnya. Tapi ini tidak ada dalam penjelasan. Tidak ada metode lain yang dijelaskan. Maka itu menunjukkan bahwa apa yang dipahami oleh orang-orang berakal dan menjadi kebiasaan orang-orang berakal itu juga di-endorse, itu juga adalah disetujui oleh al-maksum. Wa tuwafiqu ala tiba fa innahu yadullu ala anna asy-syari'ata tuqirru hadhihi at-tariqah fi fahmil kalam. Ya, wa tuwafiqu, dan juga sesuai, cocok, ala tibaridz zuhuri hujjah. Ini syariat juga menyetujui bahwa zuhur itu adalah hujjah, bahwa apa yang dipahami oleh akal kita, yang hadir di benak kita, itulah hujjah. Wa illa, kalau tidak begitu, yakni kalau syariat tidak setuju, la mana'atis syari'atu 'anil insiyaqi ma'adzalikal mailil 'am. Pasti syariat akan mencegah, akan menolak untuk kemudian sesuai dengan kecenderungan umum itu. Wa rada'at anhu fi nitaqiha syar'i, dan dia akan menolaknya minimal dalam domain syariat, dalam area memahami katakan syar'i. Maka pastilah imam atau nabi akan mengatakan kalian boleh untuk memahami pembicaraan orang lain dengan cara seperti kalian pahami saat ini. Tapi untuk memahami syariat jangan begitu misalnya. Tapi gunakan cara lain. Tapi itu tidak ada. Maka itu menunjukkan bahwa syariat juga setuju. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa sirah mutasyari'ah berbeda dengan sirah uqala. Sirah mutasyari'ah itu adalah cukup kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama dan dekat dengan maksum itu berarti
sudah hal yang boleh. Bolehnya dari mana? Dari karena mereka sebagai orang yang sangat dekat dengan imam, mereka orang-orang yang katakan punya loyalitas dalam ketaatannya pada imam, maka ketika melakukan ini berarti ada dalil dari imam yang memang membolehkan mereka untuk melakukan itu, ya, walaupun tidak sampai ke kita. Jadi ada imdho, atau dengan kata lain di situ sudah kita bisa pastikan bahwa memang ada dalil. Dengan kata lain perbuatan mereka itu ma'lul, yang berarti ada ilahnya, ada penyebabnya, yaitu adanya dalil syar'i daripada imam. Tapi untuk siratul uqala di sini bukan kita katakan ini ma'lulnya adanya illah daripada imam, yaitu adanya dalil syar'i, tapi di sini adalah sesuatu yang secara umum adalah dilakukan oleh orang-orang berakal dan kita tidak menemukan adanya dalil dari imam yang menolak akan menggunakan metode yang sama. Jadi di sini justru dalilnya adalah takrir atau dalilnya adalah sukuti. Wa bihada yumkinu an nastadilla ala hujjiyatil zuhur bisiratil uqalaiyah. Karena itulah kita bisa berdalil dengan berdalil atas keabsahan zuhur, yakni bahwa zuhur itu hujjah selain apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa berdalil dengan cara sirah uqala. Kalau sebelumnya pernah disebut dan kita belum paham, di sini waktunya kita harus paham bahwa dengan cara sirah uqala yaitu apa? Yaitu bahwa masyarakat manusia yang berakal terlepas dari apapun agamanya, terlepas dari apapun latar belakangnya, mereka juga akan menerima pembicaraan orang lain dan menyesuaikan pemahamannya itu sesuai dengan apa yang memang hadir di benaknya, terdeskripsikan di kepalanya. Itu namanya zuhur, itu hujjah. Dan kita tidak temukan metode lain yang diajarkan oleh Nabi dan para imam. Tapi mereka diam. Itu artinya bahwa pemahaman orang tentang zuhur itu hujjah atau apa yang dilakukan oleh orang dengan menyandarkan kepada apa yang mereka pahami itu adalah sesuatu yang boleh. Idhafatan ila istidlalina sabiqan alaiha bisiratil mutasyarri'ah al-mu'asirina lirrasuli wal a'immati alaihimussalam. Ditambah kepada apa yang sudah kita sebutkan sebagai dalil sebelumnya, yaitu yang disebut dengan sirah mutasyarri'ah. Ya, ini apa yang dilakukan oleh sahabat imam, sahabat dekat imam atau sahabat dekat Nabi, dan apa yang mereka lakukan itu menunjukkan akan adanya dalil dari imam atau Nabi atas memang kebolehan untuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka sebut dengan hujjiyatul zuhur. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.